Sebelum kita memulai, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu. Siapa hari ini yang belum hadir? Yang tidak hadir siapa? Ada nggak yang nggak hadir? Hadir semua? Hadir, alhamdulillah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang akan kita pelajari bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, siapa yang mau dipimpin? Yang mau memimpin? Boleh Atam pimpin berdoa ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Ananda Atta yang sudah memimpin doa sebelum belajar ini. Baik, untuk memupuk rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan terlebih dahulu Indonesia Raya. Dipersilakan untuk berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Aku berdiri jadi pandu hidupku. Bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali di tempat masing-masing. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuannya ya. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sholat gerhana. Yang kedua, menjelaskan hukum melaksanakan sholat gerhana. Dan yang ketiga apa? Mempraktekkan sholat gerhana. Dan yang keempat, membedakan antara sholat gerhana dengan sholat fardu. Dan yang terakhir adalah menjelaskan hikmah dan tujuan sholat gerhana. Baik, sebelum memulai pembelajaran ada sedikit pertanyaan teman. Apa itu sholat? Apa itu sholat? Ada yang tahu? Sholat adalah beribadah kepada Allah. Ya, boleh. Ada yang tahu nggak jenis-jenis sholat? Ada berapa? Ada berapa jenis-jenis sholat? Yang pertama sholat fardu atau wajib ya. Terus yang keduanya sholat sunnah. Pinter, terima
kasih. Sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang kalian ketahui tentang gerhana? Ada yang pernah tahu nggak gerhana? Siapa yang pernah melihat gerhana? Entah itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Siapa yang pernah lihat? Gak apa-apa, siapa aja. Pernah melihat? Pernah. Yang paling sering itu gerhana bulan ya. Biasanya kalau gerhana bulan itu pada waktu kapan? Malam hari. Oke. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang sholat gerhana. Yang pertama adalah pengertian sholat gerhana. Sholat gerhana atau sholat kusuf adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh umat Islam ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Terus sholat ini juga merupakan sholat sunnah sebagai bentuk penghormatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas fenomena yang terjadi di alam semesta. Yang kedua yaitu hukum melaksanakan sholat gerhana. Nah, di sini hukum melaksanakan sholat gerhana yaitu sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Ada yang tahu nggak? Oh, lebih baik dikerjakan. Berarti sunnah muakkad itu adalah mendekati wajib ya, tapi tidak wajib, nggak apa-apa. Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau dipertanyakan ya? Dari pengertian sama hukumnya paham? Paham, baik. Ibu lanjutkan. Nah, yang ketiga yaitu tata cara melaksanakan sholat gerhana. Yang pertama yaitu apa yang pertama? Niat. Hafal gak niatnya? Coba bacakan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatal kusufi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ini yang Ibu tulis di depan itu adalah termasuk sholat gerhana, niat sholat gerhana matahari. Adapun kalau sholat gerhana matahari, niat sholat gerhana bulan beda lagi ya. Bedanya itu cuma ada di kaf. Kalau sholat gerhana matahari itu kusufi, kalau sholat gerhana bulan kusufi. Ya, paham ya? Perbedaannya dari situ. Setelah niat yaitu apa? Yang kedua, takbiratul ihram. Ada yang tahu seperti apa takbiratul ihram? Apa itu takbiratul ihram? Mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Selanjutnya yaitu membaca surat apa? Fatihah dan juga membaca surat pendek. Yang seterusnya apa? Ruku. Nah, perbedaannya antara sholat gerhana dengan sholat wajib. Kalau sholat gerhana setelah ruku itu tidak langsung sujud, tetapi selesai ruku lanjut membaca Fatihah yang kedua. Nah, setelah membaca Fatihah dilanjut lagi membaca surat pendek begitu. Habis itu ruku lagi. Setelah ruku apa? I'tidal. Bagaimana baca i'tidal? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walhamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu diakhiri oleh salam dan dilanjutkan kalau memang ada, dilanjutkan oleh khutbah. Yang mana khutbahnya tentang apa? Khutbahnya tentang sholat gerhana. Nah, di sini ada perbedaan, macam-macam ciri perbedaan antara sholat gerhana dengan sholat fardu. Yang pertama apa cirinya? Dari hukum sholat gerhana apa? Sunnah muakkad. Kalau sholat fardu wajib. Apa sih pengertian wajib? Dan yang kedua, ciri-cirinya
sholat gerhana. Misalkan gerhananya itu mulai pukul 7 pagi, gerhana matahari pukul 7 pagi sampai lebih 7:20 menit. Maka kita melaksanakan sholat gerhana itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 lebih 20 menit. Kalau lebih dari situ berarti kita tidak harus melaksanakan sholat gerhana karena gerhananya sudah berlalu. Paham ya? Oke, kalau sholat wajib apa? Waktu-waktunya sudah ditentukan. Kalau yang selanjutnya ciri-cirinya adalah jumlah rakaat. Kalau sholat gerhana ada berapa rakaat kan? 2. Kalau sholat wajib beda-beda. Coba kalau sholat subuh ada berapa rakaat? 2. Kalau sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, berarti ada yang terakhir. Ciri-cirinya dari sholat gerhana sama sholat fardu adalah adzan dan iqomah. Kalau sholat gerhana ada nggak? Oh, tidak ada. Kalau sholat wajib ada adzan dan iqomah. Yang terakhir adalah hikmah dan tujuan kita menjalankan sholat gerhana. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua apa? Mengagungkan Allah. Yang ketiganya, yang terakhir, selanjutnya yaitu ibu akan membagi kelompok. Di sini ada 20 ya, berarti ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Yang pertama, ibu sudah dibagi kelompoknya. Ya, oke. Sekarang boleh melingkar. Untuk membentuk kelompoknya, ibu akan membagikan tugasnya. Sudah. Sudah ya, beres semuanya? Baik, nah sekarang coba perhatikan gambar di depan. Kira-kira di situ ada gambar apa nanti? Gerhana matahari. Oke. Ibu akan membagikan kertasnya. Nanti kalian jawab semua pertanyaannya. Setelah selesai menjawab, maju di depan untuk mempresentasikan tugas yang kalian isi tadi. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Ada yang sudah selesai? Oke, waktunya sudah selesai. Siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok siapa terlebih dahulu? Oh, boleh maju sini. Kelompok 1 ya? Boleh maju ke depan. Sebelah sana. Kelompok yang lainnya perhatikan ke depan ya. Barangkali ada perbedaan dari jawaban kelompok masing-masing. Boleh nanti kita diskusikan bareng-bareng. Sambil ini aja. Ya, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mendapat kata. Ini adalah gambar yang menunjukkan gerhana matahari cincin. Ini adalah gerhana cincin. Ini kemasan. Warnanya lebih menonjol kepada kuning keemasan.
Tidak, Atta. Oke, barangkali ada yang mau dipertanyakan kelompok lain. Boleh, Rea. Apa no? Gerhana matahari terjadi. Kenapa Jena? Kenapa gerhana matahari itu terjadi? Karena ada pergerakan dari matahari dan bumi Sehingga sehingga menutupi menutupi seperti itu, pergeseran antara matahari dengan bumi ya, sehingga menutupi cahaya matahari itu. Nah, boleh kelompok satu duduk lagi. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok satu. Ibu rasa cukup ya untuk konsentrasi tentang gambaran di sini. Setelah itu akan mempraktekkan tata cara sholat gerhana. Sekarang langsung praktek aja ya. Ayo maju kelompoknya, siapa yang mau mempraktekkan sholat gerhana? Kelompok 4 boleh maju ke depan. Begitu serangkaian tata cara melaksanakan sholat gerhana. Tepuk tangan dong buat kelompok 4. Baik, untuk kelompok selanjutnya Ibu harap kalian bisa mencontoh dari kelompok 4 ya. Tata caranya seperti itu, tidak jauh dari kelompok 4 yang sudah dipraktekkan di depan, sangat baik sekali. Terima kasih kelompok 4, sukses
sholat itu adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh umat Islam ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Sholat ini merupakan sholat. Yang kedua, apa hukum melaksanakan sholat gerhana matahari? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Apa, Mama? Sunnah muakkad. Terima kasih. Yang ketiga, sebutkan tata cara melaksanakan sholat gerhana. Siapa Cung yang bisa? Mas Farid, coba sebutkan. Yang pertama itu niat, Ya. lalu membaca surat Al-Fatihah dan baca surat pendek, lalu dilanjutkan ruku, lalu iktidal, lalu Baca surat Fatihah lagi. baca surat Fatihah lagi, lalu baca surat pendek, terus ruku dan iktidal, Lanjut. lalu bersujud, Ya. Duduk di kemudian antara. bersujud, sujud lagi dan salam. Kita terakhir lalu salam. Ya, boleh. Terima kasih. Selanjutnya, apa hikmah melaksanakan sholat gerhana? Hikmahnya apa? Cung. Apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Yang keras dong, biar yang lain tahu. Ulangi. 1. Ya, yang kedua. Atau yang lain bisa menambahkan apa ya? Ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Terus. Iya, mempunyai rasa takut kepada Allah. Siapa lagi? Apa Nam? Meningkatkan ketakwaan. Ya, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sekarang yang terakhir, sebutkan perbedaan antara sholat gerhana dengan sholat wajib. Siapa yang tahu? Mama, pintar, ayo. Apa yang pertama? Perbedaannya dari hukum. Sholat gerhana hukumnya sunahkan, sholat fardu hukumnya wajib. Wajib. Terus dari waktunya. Sholat gerhana waktunya sholat gerhana matahari atau bulan. Ya, terus sholat fardu. Sholat fardu waktu yang sudah ditetapkan, Ya, waktu sudah ditetapkan. Terus jumlah rakaatnya. 2 rakaat. Sholat gerhana. Sholat gerhana jumlah rakaat 2 rakaat. Sholat fardu berbeda-beda setiap Waktunya. Oke, yang terakhir iqamat dan adzan. Adzan dan iqamatnya. sholat gerhana tidak ada, sedangkan sholat fardu ada. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu kepada kalian. Setelah kalian mempelajari sholat gerhana, apa yang kalian rasakan? Senangkah? Apa yang kalian sukai dari pelajaran ini? Saat Bermanfaat. Terus apa lagi? Gimana? Oh, menambah ilmu. Boleh. Apa lagi? Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan PR ya untuk kalian. Nanti kalian kerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan kepada Ibu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas di rumah ya. Biar Ibu tahu sejauh mana kalian memahami pelajaran yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Masih apa tugas kelompok yang tadi kumpulin ya ke depan. Sudah kebagian semuanya? Sudah. Oke. Sekarang alhamdulillah kita sudah menjalankan pembelajaran pada siang hari ini. Mudah-mudahan pelajaran
pelajaran yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua sekarang sampai ke masa depannya. Amin. Oke. Sebelum pulang, rapikan kembali tempat duduknya ya, karena di sekarang ibu kita rapikan dulu. Doa siapkan, angkatan siapkan. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Membaca doa mulai. Terima kasih untuk semuanya. Selamat belajar di rumah dan jangan lupa mengerjakan PR di rumah ya.